Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faya ayyuhan nas ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena izinnya, karena ridho dan hidayahnya, pada siang hari ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan insya Allah bulan di mana kita dijauhkan dari api neraka. Terasa berat atau ringan, kita langkahkan kaki kita untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kecintaan kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir, kita semua yang mengaku sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari 3 fase bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah memasuki fase yang pertama. Pada kesempatan ini khatib berpesan, mari, karena saum diperintahkan kepada kita untuk mencapai takwa, maka mari kita pelihara, kita jaga dan kita rawat nilai-nilai takwa yang sudah menghujam, yang sudah mendarah daging dalam diri kita. Jangan sampai nilai-nilai takwa yang ada dalam diri kita justru hilang atau terdongkel dengan berbagai hal tantangan dalam kehidupan ini. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah adalah yang takwa. Ramadan inilah momentum yang tepat untuk kita beribadah kepada Allah dan mencapai nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khutbah yang khatib sampaikan dengan sebuah tema menjadikan Ramadan sebagai barometer. Sebagai umat Islam, bukan hanya status Islam yang kita sandang, tetapi ketika kita mau mengukur kesempurnaan Islam kita, Ramadanlah momentum yang tepat. Ramadanlah untuk kita mengukur sebagaimana jauh keislaman kita,
Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ditegakkan, dibangun, didirikan Islam itu atas dasar 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, iqamis shalah. Yang ketiga, itaiz zakat. Yang keempat, shaum Ramadan. Dan yang kelima, haji. Inilah bangunan Islam. Pertanyaannya adalah, ketika kita mau mengevaluasi diri kita, sudahkah bangunan Islam itu kita tata dengan sempurna? Sudahkah 5 bangunan itu kita jaga dengan baik? Di bulan Ramadan inilah saat yang tepat untuk kita mengevaluasi diri, untuk mengaplikasikan keimanan kita. Karena dari 5 perintah, 5 rukun Islam yang dikenal, di bulan Ramadanlah yang terbanyak. Di bulan-bulan lain tidak diwajibkan berpuasa. Di bulan lain tidak diwajibkan zakat fitrah. Tetapi di bulan Ramadan, saum menjadi satu pelengkap, zakat menjadi satu pelengkap. Nah, disinilah kita mengukur keislaman atau status keislaman kita. Apakah hanya sehelai KTP atau benar-benar muslim sejati? Di Ramadanlah momentum kita untuk kita membuktikan. Ketika kita mau menegakkan sholat yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan, ketika kita mau saum dalam pengertian yang luas, puasa yang bukan hanya menahan lapar dan hawa nafsu haus saja, tapi mampu mengendalikan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dan ketika kita mau mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan infak dan sedekah, tidak sayang dengan harta kita, inilah Ramadan menjadi barometer. Tetapi ketika kita yang mengaku Islam, ketika kita yang berKTP Islam, tidak mau saum, tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan tarawih dan lain sebagainya, maka masing-masing diri kita bisa mengukur sejauh mana status keislaman kita, sempurna atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mau mengukur keimanan kita, mau mengukur kadar keimanan kita, Ramadanlah momentum yang sangat tepat. Karena memang Allah perintahkan saum bagi orang-orang yang beriman. Ketika ada seorang muslim dan mengaku di bibirnya beriman, namun tidak melaksanakan saum, itu artinya kadar keimanannya bisa diukur sekian persen. Ketika mau mengaku iman tapi tidak melaksanakan perintah-perintah yang sudah Allah terapkan, yang Allah sudah tuntun di dalam Al-Quran, maka di sanalah kadar keimanan seseorang dapat diukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk itu semua, Ramadan ini yang datang setahun sekali bagi kita adalah kesempatan emas. Jangan sekali-kali kita lalaikan, jangan kita anggap dan biarkan berlalu saja. Karena di Ramadan inilah penempaan jiwa kita, penggemblengan mentalitas kita, penggemblengan ketaatan kita kepada Allah. Di saat orang-orang makan, kita harus menahan lapar dan haus. Tapi bukan hanya itu. Yang kita tahan bukan hanya lapar dan haus. Berapa banyak manusia yang berpuasa tapi tidak punya nilai puasa? Kenapa? Karena hanya menahan lapar dan haus. Sudahkah mata kita berpuasa? Sudahkah telinga kita ikut berpuasa? Sudahkah tangan kaki kita ikut berpuasa? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam surat Yasin Allah jelaskan di sana, di mana suatu hari mulut-mulut kita akan ditutup.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebagai orang beriman, kita harus mempercayai bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kata Allah, al-yawma nakhtimu min afwahihim wa tukallimuna aydihim. Satu hari kami tutup mulut-mulut mereka, yang berbicara adalah kaki dan tangan mereka. Jadi apa artinya puasa menahan lapar dan haus ketika mata, telinga, kaki, tangan, hawa nafsu, amarah dan lain sebagainya tidak bisa kita kendalikan. Disinilah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam 12 bulan putaran bulan, Allah berikan 1 bulan penuh wajib kita mengendalikan diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena bila keluar dari hawa nafsu itu, tak manusia, tak ubahnya nanti seperti hewan. Yang ketiga hadirin, mengukur konsistensi kita di bulan Ramadan ini. Kita lihat masjid di sana sini, ketika hari pertama bulan Ramadan diisi begitu sesak jamaah melaksanakan sholat tarawih. Di hari yang kedua masih penuh sesak. Tapi perhatikanlah di hari setelah 7, 8, 10 hari dan seterusnya, jamaah semakin kosong. Dari 10 baris berkurang menjadi 8, 7, dan di akhir ada yang cuma sampai 3 baris. Itu artinya apa? Konsistensi atau istiqomah umat Islam masih sangat rendah. Padahal dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini bertaburan pahala, dilipat gandakan segala amal kebaikan yang wajib maupun yang sunnah. Namun masih banyak umat Islam yang tidak memperhatikan, menganggap tarawih itu sunnah. Padahal kesempatan untuk kita menabung apa yang menjadi pertanggungjawaban kita. Kenapa? Karena mengartikan sunnah dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Padahal kalau kita berpikir bahwa dikerjakan mendapat pahala dan rugi bila tidak dikerjakan, insya Allah semua kita datang. Jangan sampai kita rugi di bulan Ramadan ini. Hadirin sidang Jumat, nanti kita buktikan. Hari ini mungkin COVID, tapi kita pelajari di tahun-tahun yang lalu. Momen Ramadan ini dijadikan manusia untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Itu ada di bulan Ramadan, dan itu dilakukan umat Islam. Apa yang tidak laku di bulan Ramadan, apalagi menjelang Idul Fitri? Barang dari yang terkecil, pakaian, makanan, transportasi, apapun semuanya laku keras. Dan semua orang berlomba-lomba mencari keuntungan secara materi. Sayangnya umat Islam menghabiskan materi itu untuk berbelanja ke sana kemari, tetapi tidak mengeruk keuntungan pahala yang Allah berikan kesempatan selama 1 bulan. Dan fakta ini, fenomena ini terjadi dari tahun ke tahun. Untuk itulah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih ada 2 fase lagi. Fase kedua dan fase ketiga, 10 kedua dan 10 ketiga. Mari kita gapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kesempatan-kesempatan untuk sholat tarawih. Jangan tinggalkan kesempatan-kesempatan untuk membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, bersedekah, berinfak, berzakat dan lain sebagainya. Jangan tinggalkan kesempatan-kesempatan di mana apapun yang kita lakukan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, belum tentu di tahun yang akan datang kita bertemu Ramadan lagi. Belum tentu di tahun yang akan datang
kita akan memperbaiki niat kita. Ketika Ramadan sudah lepas, merasa ada penyesalan, dan kita berpikir tahun depan akan saya perbaiki. Iya, kalau Allah izinkan. Tapi kalau Allah tidak izinkan, penyesalan yang kita dapat. Untuk itu, hadirin, khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua, 20 hari Ramadan tersisa, mari kita tingkatkan. Mari kita manfaatkan peribadatan kita kepada Allah sebagai konsekuensi kita sebagai seorang muslim dan wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Semoga dengan saum Ramadan ini Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Takwa itulah yang akan menghantarkan kita kemuliaan atau mulia di hadapan Allah. Takwa itulah yang akan menggiring kita ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Allah menggiring orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berombongan. Namun sebaliknya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Allah menggiring orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang, orang-orang yang enggak mau kemana? Neraka jahanam secara berombongan. Hadirin, semoga kita semua menjadi muslim-muslim yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita garis bawahi begitu mulia dan begitu pentingnya, begitu manfaatnya Ramadan bagi kita sebagai umat Islam. Mari kita tingkatkan keimanan, istiqomah kita, keikhlasan kita, kesempurnaan Islam kita, dan Ramadanlah momentum yang sangat tepat sekali. Sehingga selepas Ramadan, grafik keimanan dan keislaman kita akan terus semakin meningkat. Di tahun yang akan datang, ketika Allah izinkan kita untuk bertemu Ramadan lagi, nilai keimanan, nilai ketakwaan, nilai keikhlasan, nilai istiqomah kita terus nilainya semakin meningkat. Dan dengan demikian muncullah kesalehan secara pribadi dan muncullah kesalehan secara sosial. Itulah yang kita harapkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal himmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna salatana
wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamin tasurana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fa'nal bala wal bala wal waba wal qasya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was syada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina khassa Indonesia wa min buldanil muslimina 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.